Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari Kanaya Ajar. Sebuah kisah yang berjudul Jiwa yang Tersesat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi saja kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, namaku Arga Putra, nama samaran. Kebetulan ada tugas dari kampus untuk mencari bahan artikel yang diharuskan dibuat oleh masing-masing orang, yang bisa dibilang ujian semester akhir. Tapi kita lebih memilih berkelompok atau kerjasama tim, walau nantinya kita akan membagi tugas untuk membuat sebuah artikel. Di tim saya ada 6 orang, kebetulan ceweknya ada 2 dan cowok ada 4, termasuk saya. Kita berenam janjian untuk bertemu di sore hari, tempatnya di sebuah kafe yang sering kita singgahi. Perkenalkan dulu teman-teman saya, biar enak manggilnya. Ada Rika dan Mawar, dilanjut Yanto, Alif dan Daus, terus saya. Sesuai janji, ternyata teman saya pada datang semua dengan motor masing-masing. Bro, udah sampai aja. Bagaimana kabar hari ini? Ya, seperti yang kau lihat, Yan. Hai Arga. Tumben pada cantik dan wangi. Mandi dulu ya sebelum kesini. Ya jelas lah mandi dulu. Oke, kita mulai briefingnya. Gimana? Sudah ada ide? Kemana kita harus melangkah? Gua tahu harus kemana. Ya itu juga kalau kalian pada setuju usulan gua, ucap Alif. Emang lokasinya di mana, Liv? Itu lemburan si Arga. Serentak aku berucap. Jangan cari tempat lain saja. Emang kenapa gak? Angker. Dan terdengar gelak tawa dari semuanya. Ini zaman apaan? Sudah pada canggih, kok masih ada aja tempat angker? Terserah, lo percaya apa enggak? Tapi gue ingetin lagi, lebih baik cari tempat lain saja. Jangan kampung gua. Ide, serius banget sih gak? Bagaimana Liv? Setahu gua kampung dia itu deket danau dan masih asri dengan hutan. Gua rasa baguslah untuk cari bahan artikel yang akan kita buat nanti. Apalagi yang kita cari tentang fakta sejarah dan lain sebagainya. Siapa tahu aja kan kita bisa nemu di tempat lo gak? Ucap Daus. Dan saya hanya bisa tarik nafas kasar mendengar permintaan mereka, yang terus memaksa kehendak tanpa mereka ketahui apa yang telah terjadi di kampung saya. Sembari tertunduk lesu memikirkan sesuatu yang tidak kunjung nemu titik terang, pada akhirnya saya setuju dengan satu syarat. Oke, gua turutin kemauan lo semua. Kalau terjadi sesuatu hal, jangan salahkan gua. Dan ingat, kalian jaga adab dan ucapan dan perilaku kalian. Bagaimana? Apa kalian setuju dengan syarat yang kuberikan? Serentak mereka terdiam dan saling tatap, dan Mawar pun menyeletuk. Kok firasat gue gak enak ya? Apa akan terjadi sesuatu terhadap kita semua? Apaan sih ngomong asal celetuk aja? Udah, gimana nih? Jadi kagak? Oke setuju, ucap semuanya. Tidak termasuk saya. Besok kita berangkat bawa 3 motor saja. Singkat cerita, di mana hari yang sudah ditentukan, kita semua sudah bersiap dengan perlengkapan masing-masing. Di hari itu kita bergegas untuk berangkat menuju ke tempat kelahiranku. Kebetulan kita membawa 3 motor. 1 motor untuk 2 orang, dan aku dibonceng oleh Daus, si Alif dengan si Mawar, dan motor ketiga ada si Yanto dan si Rika. Waktu itu menunjukkan pukul 5 sore. Alamat lengkap kampung kelahiran saya skip saja. Kebetulan perjalanan waktu itu memakan waktu hampir 6 jam.
Dikarenakan perjalanan yang cukup jauh, di pertengahan jalan, kita lebih milih untuk beristirahat terlebih dahulu. Kebetulan kita melewati tempat makan. Tempat yang kami singgahi ada tempat untuk kami bisa rehat sebentar. Ditambah waktu itu hujan deras, kami tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kami lebih memilih menyewa kamar untuk sementara waktu. Tempat ini kalau digambarkan bukan hotel, melainkan tempat singgah untuk turis atau untuk pelancong yang terjebak karena perjalanan yang masih jauh atau sekedar rehat karena kelelahan. Menurut saya nyamanlah dan murah. Ternyata kamar yang masih kosong waktu itu cuma ada 2 kamar. Dan teman-temanku mau mengalah, mereka 1 kamar berlima untuk sementara waktu. Cuman untuk bersenang-senang saja. Terdengar adzan Isya, aku bergegas untuk melaksanakan sholat Isya. Di saat aku khusyuk berzikir, terdengar keributan di kamar sebelah yang ditempati oleh teman-temanku. Sementara aku menghentikan zikiran yang tinggal sedikit lagi untuk sekedar mendatangi kamar teman-teman sedang apa mereka di sana. Setibanya aku di depan pintu dan terlihatlah kelakuan teman-temanku yang tidak ada akhlak. Urakan, masih bisa-bisanya mereka membawa minuman keras dan bersenang-senang di dalam kamar. Tidak tahu waktu dan tempat saja. Botol minuman keras yang sudah kosong dengan kulit kacang yang berserakan di lantai membuatku tersulut emosi. Yanto, Daus, Alif, wah gila lu ya. Bukannya sholat lu malah minum-minum. Brengsek lu semua, ucapku kesal. Ada temen gua, sini Harga, minum bareng sama kita. Gak apalah, minum sedikit kan gak akan jadi masalah sebelum kita melanjutkan perjalanan, timbal Yanto. Najis gua ngikutin ajakan lu. Gue perlu ingetin lu semua, sesampainya di kampung gua, jaga itu sikap dan perilaku kalian. Gua kagak mau dapat masalah gara-gara kalian semua yang tidak punya adab, ucapku kesal. Hai bro, santailah, gak usah pakai emosi kayak gini. Kita semua lagi senang-senang, melepas penat dan lelah. Kalau lu gak suka, ya udah sana pergi, balas Daus. Gua ingetin sekali lagi sama lu semua, kampung gua bukan kampung sembarangan. Ingat itu, melihat kelakuan lu macam ini, kita akan dapat masalah, ngerti lo? Sudah, cuma minum sedikit kok. Ntar lagi juga kita lanjut jalan, balas Alif. Ini baru jam 8 malam bro. Nanti jam 12:30 malam kita lanjutin keberangkatan kita. Semua setuju kan? Yoi, kita semua setuju. Biar cepet sampai lokasi. Jadi biarkan dululah kita senang-senang, ucap Yanto. Pada akhirnya aku kembali ke dalam kamar, kembali duduk di atas sajadah dan memohon ampunan kepada Allah supaya kita semua bisa terlindungi. Ya Allah, semoga di perjalanan nanti tidak ada masalah dan kita semua selamat sampai tujuan, sembari melanjutkan zikirku. Tidak terasa waktu sudah berlalu begitu cepat. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya aku merebahkan tubuhku sementara di ranjang. Tidak terasa mata ini terpejam. Aku merasa sudah berada di pinggir jalan dekat dengan hutan. Jalanan begitu gelap, hanya diterangi oleh rembulan malam. Terlihat remang-remang di kegelapan malam dengan pohon menjulang tinggi. Aku melihat beberapa orang sedang menggotong keranda mayat. Mereka semua ada 10 orang, memakai jubah hitam, lengkap dengan sebuah tudung. Semakin aku perhatikan, semakin mereka mendekat ke arahku yang masih berdiri mematung. Aku masih melihat mereka berada di hadapanku. Mereka berjalan beriringan. Setibanya di hadapanku, aku menatap ke arah keranda yang dimana mencuat lengan, yang dimana aku melihat jam tangan yang aku kenali. Itu jam tangan si Yanto, sahabatku. Tapi bagaimana bisa? Terdengar bisikan di telingaku yang berkata, "Pulanglah, kembali ke ragamu." Dengan nafas tersegal, aku bangkit dari tempat tidurku dan melihat jam tangan yang menunjukkan jam 11:20 menit. Mimpi apa aku? Kok berasa nyata ya? Terdengar gedoran di pintu. Dengan suara yang aku kenali, itu suara Yanto. Harga, lo di dalam kan? Lebih baik kita makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Iya, gue di dalam. Bentar lagi gue nyusul. Oke, gue tunggu. Lo jangan lama-lama, buruan. Pada akhirnya aku masukkan lagi barang-barang ke dalam tas, lalu bergegas pergi menyusul mereka. Selangkah keluar dari dalam kamar, aku merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Ya Allah,
apa yang akan terjadi pada kami semua. Lindungi kami ya Allah. Tidak henti-hentinya hatiku berucap istighfar. Setibanya di hadapan teman-teman, aku terduduk termenung, memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Harga, lo baik-baik saja kan? Kok malah bengong? Sini pesan makanannya, biar kita bisa melanjutkan perjalanan kita yang tertunda, ucap Yanto. Gua baik-baik saja, gak apa-apa. Lo lagi mikirin apa sih? Ucap Mawar. Mungkin lagi mikirin kelakuan kita tadi, timbal Rika. Udah bro, gak usah dipikirin kelakuan kita. Yang penting bukan lu kan yang lakuin, timbal Daus. Bodoh amat dengan urusan lu semua. Yang terpenting jaga sikap lu semua di kampung kelahiran gue nanti. Ngerti? Kenapa ini anak? Sakit kali ya? Harga, lu mau kemana? Gak makan dulu? Gue gak lapar. Gue tunggu lu semua di depan parkiran. Setibanya di halaman parkir. Assalamualaikum Pak, boleh saya duduk di sini? Waalaikumsalam. Oh boleh, silakan. Lah, mas ini siapa? Mau kemana? Nama saya Arga. Saya mau ke kampung tempat kelahiran saya. Lah, bukannya kampung itu sudah lama mati? Maaf, maksud saya ditinggalkan sama penduduknya. Benar sekali apa kata Bapak. Kampung tersebut sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya karena satu hal. Setahu Bapak dulu, pernah ada kejadian di kampung tersebut yang banyak menewaskan warga tanpa diketahui penyebabnya. Iya Pak, makanya saya beserta keluarga lebih memilih pindah dari kampung tersebut. Tapi kenapa Mas mau kembali ke sana? Sebenarnya bukan kemauan saya sih Pak. Lah, kok bisa? Teman-teman saya yang menginginkannya. Kebetulan kami ada tugas kampus yang berhubungan dengan alam. Kebetulan kampung itu dekat dengan hutan dan danau yang bisa memudahkan kegiatan kampus kami. Tapi apa nggak sebaiknya Mas kembali saja? Bapak khawatir akan terjadi sesuatu pada kalian semua. Saya juga merasa demikian Pak. Tapi saya tidak enak sama teman-teman saya. Ya sudah, Bapak cuma bisa doakan Masnya supaya selamat sampai tujuan. Amin, terima kasih ya Pak doanya. Arga, let's go, ucap Alip. Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Iya Mas, waalaikumsalam. Hati-hati. Mari Pak. Monggo Mbak, hati-hati. Apa nggak lebih baik kita melanjutkan perjalanan esok pagi saja? Ucapku. Lah emang kenapa? Lu takut nggak berani jalan tengah malam kayak gini? Gua khawatir sama lu, kan habis mabuk tadi. Tenang bro, kita semua aman terkendali. Alisa masih sadar, timbal Daus sembari tertawa ngakak. Bagaimana? Semua sudah siap? Ayo kita berangkat sekarang. Siap, ucap mereka berbarengan. Tunggu, apa kalian tidak berdoa dulu demi keselamatan kalian semua? Tidak perlu, jawab Yanto. Emang susah kalau dikasih tahu, gerutuku kesal. Tidak lupa aku berdoa di dalam hati meminta pertolongan dan perlindungan dari Sang Maha Pencipta supaya perjalanan ini lancar, selamat sampai tujuan. Pukul 1 tengah malam pada akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Posisiku masih sama dengan Daus yang berada di belakangku. Aku melihat keempat temanku membawa motornya secara ugal-ugalan. Gila, benar-benar gila. Itu bisa membahayakan diri mereka. Udahlah bro, biarin aja. Daus, ini jalan raya, ini dekat hutan. Gua khawatir dari arah depan ada mobil besar. Udahlah jangan lebay. Mereka sudah pintar bawa motor. Lebih baik lu fokus aja bawa motornya. Kalau lu capek, biar gua yang gantiin. Arga, lu gak salah jalan kan? Kagak, gue masih inget jalan ini yang menuju ke kampung gua. Emang kenapa? Arga, lu lihat sesuatu dari arah depan. Lihat apaan? Itu kayak... Astagfirullah, itu truk. Alip Yanto, ke pinggir weh. Arga, awas, ucap Daus. Dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Astagfirullahaladzim. Daus, lu gak apa-apa kan? Duh, pinggang gua. Arga, bagaimana nasib teman-teman kita? Kagak tahu. Udah, lo cepet bangun. Kita lihat kondisi mereka. Alif, Yanto,
Mawar, Rika, lu semua nggak apa-apa kan? Duh, truk sialan. Nggak lihat apa ada kendaraan dari arah depan? Gerutu Mawar. Rika, lu nggak apa-apa kan? Sakit nih dengkul dan kaki gua. Sekarang kita cek kondisi motor masing-masing. Yanto, Alif, bagaimana kondisi kalian berdua? Gua heran, itu truk segede gaban, kenapa nggak ada lampu sorotnya? Udah, yang terpenting kalian semua selamat. Lebih baik kita bergegas pergi dari tempat ini. Bener apa kata Arga, lebih baik kita bergegas pergi. Tempat ini terlalu seram bagi gua. Mana kagak ada pencahayaan lagi. Lu pada ngerasain ada yang aneh gak sih? Terus truk yang tadi kemana? Lah, iya juga ya. Truk tadi kemana? Udah gak usah dipikirin, paling juga kabur, timbal Yanto. Kejadian yang tidak terduga, yang hampir menewaskan kita semua, dikarenakan sebuah truk yang datang secara mendadak dari arah berlawanan tanpa pencahayaan. Pada akhirnya kita melanjutkan perjalanan, walau dengan kondisi babak belur dikarenakan terjatuh dan terguling dari atas motor. Beberapa jam kemudian kita menghentikan kendaraan di pinggir hutan, dikarenakan rasa lelah yang mendera badan. Perasaan apa kita nggak muter-muter? Berasa tempat ini pernah kita lewati pas kita jatuh tadi. Iya, bener apa kata Daus? Tempat ini sudah kita lewati tadi, kenapa sekarang dilewati lagi? Kata Mawar. Terus kita harus bagaimana sekarang? Arga, lu tahu jalannya? Pasti lu tahu kan? Kenapa kita muter-muter di tempat yang sama? Entahlah, gue juga nggak tahu dengan apa yang telah terjadi terhadap kita semua. Duh, sakit. Kenapa kakiku bengkak ya? Rengek Rika. Rika, kamu kenapa? Kurasa keseleo pas terjatuh tadi. Keseleo kok sampai bengkak kayak gini sih, Rik? Ucap Mawar. Gimana nih, kaki si Rika bengkak? Apa kalian masih sanggup melanjutkan perjalanan? Kata Alif. Bukan sanggup apa enggaknya, itu motor ada bensinnya kagak. Soalnya itu motor sudah kita bawa mondar-mandir di tempat yang sama. Bener juga apa kata Yanto, kita cek dulu, timbal Daus. Pada akhirnya kami berdua mengecek kondisi motor. Setelahnya terucap kata dari mulut si Daus. Sialan, bensin kita berkurang gak? Arga, gak mungkin kita di sini terus. Setidaknya lu bantu mikir dong. Lu tahu nggak pom bensin yang dekat dari sini? Lu pasti tahu lah lokasi pom bensin yang dekat dari sini. Secara lu kan asli orang sini. Jangan hanya diam saja. Lu mau gue jujur? Lokasi yang saat ini aku dan kita semua, gue tidak mengenalnya. Lokasi ini asing bagi gue. Gak lucu lo gak? Lu bercanda kan? Gue tahu lu mau permainkan kita semua. Gue udah ingatkan lu semua, tapi apa jawabannya? Kalian semua gak pernah peduli terhadap ucapan gue dan sekarang lu nyalain gue. Jawabku kesal. Memalukan. Serentak Daus melayangkan pukulan ke arah perutku sampai terhuyung ke belakang. Terdengar teriakan dari Mawar. Gila kalian berdua, waktu genting kayak gini masih sempet-sempetnya adu mekanik. Otak kalian di mana? Dan Alif pun menghampiri dan membenarkan apa yang dikatakan Mawar. Bener apa kata Mawar? Apa nggak lebih baik kita cari solusi untuk keluar dari tempat ini? Nggak waras kalian berdua. Gue bilang cek bensin, kenapa kalian harus berantem? Ucap Yanto. Lu tahu apa yang Arga ucapan kepada gue? Dia tidak mengenal tempat ini, padahal ini tempat kelahiran dia kan? Terus bagaimana dengan nasib kita? Ucap Mawar kembali. Udah, semua tenang dulu. Kita akan pikirkan solusi bersama-sama. Gak mungkin juga kita mengendarai sepeda motor dengan bensin yang sangat terbatas. Lu ngomong gampang. Lu gak nyadar ini malam. Terus kapan pagi akan datang? Merasa aneh gak sih kalian semua? Ucap Mawar. Ini semua gak nyata kan? Kita ada di mana sekarang? Saut Rika. Udah, lu Arga, coba lu ingat-ingat lagi dengan lokasi ini. Sudah gue bilang, tempat ini berasa asing. Gue pakai motor gue untuk mencari bantuan. Lu semua tinggal di sini. Ucapku menengahi, dan Yanto pun berucap.
Hati-hati bro, dan cepat kembali. Pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Walaupun aku yakin ini sangatlah sulit, tapi aku harus mencobanya demi teman-temanku. Karena motor akulah yang bensinnya agak lebih banyak dibanding motor teman-temanku. Mau tidak mau aku harus bergegas mencari bantuan. Pada akhirnya aku menelusuri jalan yang dimana kiri kanannya adalah hutan yang gelap tanpa penerangan. Malam semakin larut, hawa dingin semakin menusuk, ditemani rintikan hujan yang entah kapan membasahi bumi. Setelah terasa cukup jauh tidak ada seseorang pun yang aku temui. Sampai pada hal yang tidak terduga terjadi dan terasa aneh. Seolah aku pernah mengalaminya. Berada di posisi saat ini aku berdiri. Aku turun dari kendaraanku, berdiri menghadap ke arah depan yang dimana berjejer pohon yang sangat besar. Terasa tempat ini tidak asing bagiku. Apa aku sebelumnya pernah kemari? Perasaan tadi aku belum melewati jalan ini. Terasa air hujan semakin mengguyur tubuhku yang setia menemaniku di kesunyian malam ini. Hanya bisa menatap kiri dan kanan, mencari keberadaan seseorang. Walaupun aku tahu itu tidaklah mungkin. Pada akhirnya dari jarak yang begitu jauh, masih samar-samar aku melihatnya. Ada beberapa rombongan dari arah depan yang menuju ke arahku berada. Aku menunggu kedatangan mereka. Sampai beberapa saat kemudian, aku baru tersadar. Dengan jarak 10 meter di hadapanku, yang aku kira rombongan orang, ternyata yang aku lihat seperti yang ada dalam mimpiku. Sosok itu memikul keranda memakai jubah hitam. Semakin sosok itu mendekat, semakin jelas perwujudan mereka terlihat. Wajah berupa tengkorak dengan rongga mata yang bolong. Setelah jarak sosok itu dekat denganku, mereka menghentikan langkahnya. Seketika dera nafas semakin memburu. Ditika merasa takut pada malam itu. Dengan kondisi tubuh yang gemetar menahan rasa dingin, ditambah penampakan sosok yang menyeringai ke arahku, memperlihatkan deretan gigi yang sangat tajam. Beberapa saat kemudian sosok itu melesat pergi dari hadapanku. Aku terduduk lemas melihat kejadian di luar nalar manusia. Setelah semuanya kembali normal, aku bangkit dari tempat dudukku, bergegas pergi dari tempat ini, dan kembali menghampiri teman-temanku. Aku khawatir terjadi sesuatu pada mereka. Setibanya di lokasi di mana teman-temanku berada, mereka menghampiriku yang masih termangu, dan Alif pun bertanya, "Arga, lu udah kembali? Bagaimana? Apakah sudah menemukan seseorang untuk membantu kita?" "Sorry Alif, gue kembali lagi karena gue tidak menemukan siapa-siapa untuk aku pintai tolong." "Jadi lu balik lagi gara-gara nggak nemuin orang satu pun?" timpal Daus kesal. "Kalau lu nggak percaya gua, silakan lu coba saja. Cari sana sampai ketemu." "Oke, gua akan mencobanya. Sini kunci motor lo." Dengan rasa emosi dan kesal, Daus merampas kunci dari tanganku. Tapi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap dirinya. Sebagian tubuhnya terperosok ke dalam lubang yang tidak kami sadari. Sejak kapan ada lubang di situ? Seketika kami pun panik dan mencoba membantunya. Daus menjerit meminta tolong karena sebagian tubuhnya masuk ke dalam lubang. Kami berusaha menariknya dan tidak henti-hentinya Daus berteriak dan berucap, "Woi, cepat tolongin gua. Kaki gua seperti ada yang mematuk, sakit. Cepet tolongin gua." Setelah kami berhasil mengeluarkan Daus dari sebuah lubang, kami tercengang melihat kondisi kaki yang sudah membengkak. Daus hanya menjerit menahan rasa sakit, sembari memegangi kakinya yang terluka diakibatkan patokan ular yang berbisa. Aku mencoba mengikat pakai kain yang aku punya supaya mencegah racun ular tidak menjalar ke seluruh tubuh. "Kita tidak bisa seperti ini terus. Kita harus bawa Daus ke rumah sakit. Kalau dibiarkan dia bisa mati," ucap Mawar panik. "Tolongin aku juga. Aku merasa haus dan lapar," rengek Rika. "Sabar ya Rik, kita lagi berusaha kok." "Mawar, apa kita akan selamat? Apa kita akan keluar dari tempat ini?" "Entahlah, aku juga bingung dengan apa yang telah terjadi." Dan Mawar pun meminta kepada Yanto supaya mau membantunya. "Yanto, tolong cariin makanan untuk kita." "Cari kemana? Gelap nih. Kapan menjelang paginya? Masih aja malam." Dan aku melihat Alif memakan sesuatu. "Alif, apa yang kamu makan?" "Ini."
Roti lah sisa tadi. Bagilah teman-teman kau, sahut Rika. Alif pun menimpali. Sedikit, mana cukup? Alif, lebih baik kau buang makanan itu. Buang. Dengan rasa keheranan seketika teman-temanku menatap ke arahku yang sedang menahan rasa mual karena yang aku lihat bukanlah roti, melainkan potongan daging yang telah membusuk penuh dengan belatung. Arga, lu baik-baik saja kan? Tidak henti-hentinya aku memuntahkan isi perutku kembali. Aku menatap Alif yang masih menikmati makanannya itu. Kembali rasa mual aku rasa. Pada akhirnya aku berlari menelusuri pinggiran hutan yang gelap. Setelah jarakku cukup jauh dari mereka, aku menemukan aliran air yang cukup jernih. Untuk menggapai air tersebut, aku harus mendaki sedikit ke atas. Setelah perjuangan untuk menggapai air tersebut, pada akhirnya aku pun meminum air yang sangat nikmat di tenggorokan dan aku membasuh wajah. Aku mengambil air wudhu untuk membersihkan diri dari hal negatif. Terdengar teriakan dari teman-temanku yang memanggil namaku. Arga, kau di mana? Jangan bikin kami khawatir. Woi, aku di sini di atas. Aku nemuin air. Kau tidak lagi bercanda kan? Udah sini aja naik ke atas biar kalian percaya. Lebih baik kita naik, timbal Mawar. Terdengar Yanto dan Mawar yang sedang berusaha menaiki tanjakan yang menuju ke mata air, yang airnya mengalir dari arah atas. Setibanya mereka berdua begitu melihat air yang jernih, mereka pun tersenyum senang dan merasa gembira. Dengan rasa rakus, mereka pun mengambil air itu dan meminumnya. Setelah merasa puas, mereka membasuh wajah, akan tetapi air yang tadinya jernih berubah merah, semerah darah, berbau amis dan busuk. Serentak aku membekap mulutku dan mereka belum menyadarinya dengan apa yang telah terjadi. Setelah mereka sadar, wajah mereka penuh dengan air darah. Terdengar jeritan dari Mawar. Apa ini? Darah? Kenapa kita meminum darah? Secepat kilat Mawar dan Yanto memuntahkan kembali dengan apa yang mereka minum. Kau Arga biadab, kau menyuruh kami meminum air darah. Kau tahu ini busuk sekali dan beraroma amis. Dengan kuat Yanto mencengkeram kerah bajuku. Sumpah, aku tidak mengerti. Tadi aku meminumnya dan wajahku masih bersih, masih basah dengan air. Dan Mawar menengahi pertengkaran di antara kami. Sudah, ini bukan waktunya untuk kalian bertengkar. Lebih baik kita cari dengan apa yang telah terjadi. Kurasa penyebabnya dari arah atas. Pada akhirnya kami bertiga memutuskan untuk berjalan lebih ke atas lagi untuk melihat dengan apa yang telah terjadi kepada air tersebut. Dengan tubuh yang sudah lemas, kami terus berjalan menanjak. Setibanya kami di atas, Mawar teriak histeris melihat sesuatu yang berada di hadapan kami. Seonggok tubuh yang sudah terbujur kaku dengan kepala yang sudah terpenggak. Darah yang mengalir menyatu dengan air. Serentak kami terduduk lemas melihat dengan apa yang telah terjadi. Ini tidak mungkin. Siapa yang telah membunuhnya? Aku dan Yanto hanya bisa menggelengkan kepala. Berarti yang kita minum tadi benar-benar darah, ucap Mawar sembari menangis. Lebih baik kita bergegas kembali. Aku khawatir dengan teman kita yang lain. Aku setuju, timbal Yanto. Pada akhirnya kami memutuskan untuk kembali. Setibanya kami di lokasi teman kami berada, kami sepakat untuk berpindah tempat, mencari tempat yang lebih aman untuk kami tempati sementara waktu, sampai kami mendapatkan bantuan dan menunggu pagi tiba. Kami berjalan beriringan sambil memapah teman kami yang terluka. Setibanya kami di sebuah tempat yang dimana tempat ini dikelilingi oleh bebatuan yang cukup besar. Kalau digambarkan seperti tebing batu yang menjulang tinggi. Kami memutuskan untuk beristirahat di tempat ini sementara waktu. Kalian beristirahatlah, biar aku yang mencari kayu kering untuk membuat api unggun. Hati-hati Arga, timbal Rika. Aku hanya bisa tersenyum ketir melihat kondisi teman-temanku yang gak karuan. Pada akhirnya aku bergegas pergi untuk mencari kayu bakar. Selangkah demi selangkah aku telusuri gelapnya malam. Semakin melangkah menuju ke dalam hutan, semakin gelap aku rasakan. Di saat aku memunguti ranting-ranting kering, di saat itu aku mendengarkan suara yang berbisik dari arah belakangku yang berkata, "Pulanglah Cuk, ikhlaskan teman-temanmu."
Serentak aku berbalik melihat ke arah di mana suara itu berasal, dan aku melihat seorang kakek yang berdiri tegap menghadap ke arahku, dan kakek itu berucap kembali, "Kembalilah, ini bukan tempatmu." Aku yang masih terdiam mencerna ucapan dari si kakek. "Maaf kek, maksud kakek apa? Boleh kakek jelaskan kembali?" Dan aku melihat kakek itu cuma tersenyum dan berlalu pergi tanpa berkata apapun. Sudut pandang Rika. Pergelangan kakiku semakin terasa nyeri, terasa kering tenggorokanku. Perut pun ikut perih, padahal sebelum berangkat tadi kita sempat makan dulu. "Apa kau merasakan hal yang sama sepertiku, Mawar? Apa kamu tidak merasa lapar dan haus?" "Sama Rik, aku juga merasakan lapar dan haus, tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada makanan." "Apa ini alasan Arga melarang kita untuk pergi ke kampung tempat kelahirannya?" "Bisa jadi," ucap Mawar. Aku heran, pas Arga meminum air itu, padahal kondisinya masih kelihatan jernih dan bersih. Giliran aku dan Yanto yang meminumnya, air itu berubah menjadi merah semerah darah. "Kalian menemukan mata air? Kenapa nggak kasih tahu kami?" "Iya, di saat aku dan Yanto mengejar Arga, tanpa disengaja Arga menemukan mata air yang begitu jernih. Tapi kenapa?" Setelah kami telusuri dengan apa yang telah terjadi kepada air itu, hal mengejutkan telah terjadi di tempat itu." "Maksudmu, hal apa emang? Apa yang kamu lihat?" Kami bertiga melihat seonggok tubuh yang sudah terbujur kaku, dengan kepala yang sudah terpenggal, dan darah itu pun menyatu dengan air. "Bagaimana bisa?" ucap Rika tidak percaya. "Aku takut Rika, aku ingin pulang saja," pinta Mawar sembari terseduh, dan aku pun memeluk sahabatku ini. "Yanto dan Ali, mereka kemana?" "Entahlah, cuma ada Daus. Kasihan, dia terkena bisa ular." "Apa dia akan selamat?" gumam Mawar. "Semoga saja, itu harapan kita semua." Terdengar erangan yang sangat memilukan dari mulut Daus. "Rik, Daus kenapa?" "Aku kurang tahu, lebih baik kamu cek aja dulu." Pada akhirnya Mawar pun beranjak dari tempat duduknya, lalu pergi menghampiri Daus. Tidak lama kemudian Mawar pun menjerit, "Mawar, kok kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Bagaimana kondisi Daus?" "Tidak tahu, kenapa bisa begini." "Rika, tolongin Daus Rik." Dan aku beranjak menghampiri Mawar untuk melihat dengan apa yang telah terjadi. Setibanya aku di dekat Mawar, aku terperangah melihat kondisi Daus yang sudah terkapar mengenaskan. Dengan suara yang bergetar, aku bertanya kepada Mawar, "Apa dia sudah mati?" Dan terdengar isak tangis dari Mawar. "Kenapa ini terjadi, Rik?" Dan aku kembali melihat jasad yang sudah terbujur kaku, bola mata yang sudah mencuat keluar dari rongga matanya, mulut yang sudah berbusa, dan kaki yang sudah membusuk, penuh dengan belatung, wajah yang sudah pucat berlumuran darah. Kami berdua sudah dikagetkan dengan suara yang begitu nyaring. Aku dan Mawar saling tatap dan memandangi sekitaran kami berada. Suara itu semakin keras kami dengar. Mawar berucap, "Rika, itu di pojokan batu itu," sembari menahan rasa takut. Aku mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah yang ditunjuk oleh Mawar, dan benar saja, aku melihat penampakan sosok kuntilanak yang sedang menatap ke arah kita berdua, sembari tertawa cekikikan. Suara tawanya membuat kita merinding, menahan rasa takut yang teramat sangat. Tubuh seakan enggan bergerak, mulut seakan keluh. Begitu jelas penampakan yang berada di hadapan kita, dengan wajah yang hancur, penuh dengan nanah dan berbau bangkai. Dengan kuku yang begitu tajam dan rambut terurai panjang, seketika sosok itu melesat ke arah kita berdua. Setelah aku merasakan anggota tubuhku bisa digerakkan, aku menarik lengan Mawar untuk bergegas lari dari tempat ini dengan tergobok-gobok, lemas dan tidak bertenaga. Kita berusaha menyeret kaki untuk segera berlari sejauh mungkin, menghindari sosok yang masih mengejar kita berdua. Aku membawa Mawar masuk ke dalam hutan yang dimana tidak ada pencahayaan. Gelap gulita ditambah pepohonan yang tinggi menjulang, ditambah angin yang cukup kencang, membuat kita semakin tidak berdaya. Aku dan Mawar terus melangkah menerobos semak belukar. Tanpa kita berdua sadari,
Aku dan Mawar berjalan di pinggir jurang. Pada akhirnya Mawar terjerembab ke dalam jurang dan terdengar jeritan. "Ah, Rika!" Aku tersentak kaget setelah tidak melihat lagi sosok Mawar di sampingku. Dengan cepat aku berjalan ke arah yang dimana Mawar tadi berada. Aku melihat ke arah bawah, ternyata jurang yang hanya sedalam 5 meter saja. Tapi bukan itu masalahnya. Aku pun menjerit melihat sahabatku mati dengan cara seperti itu. Ternyata jurang itu penuh dengan akar pohon yang mencuat tajam. Aku hanya bisa menangis melihat kondisi tubuh Mawar yang terlentang menancap di ujung akar. Di bagian mulut, dada dan perut sudah tertusuk akar pohon dengan mata yang terbelalak. "Mawar!" Dan aku hanya bisa berteriak meratapi nasib teman-temanku. "Maafkan aku." Kembali ke sudut pandang Arga. Setelah kepergian sosok kakek itu, aku meneruskan untuk mencari kayu bakar. Setelah merasa kayu bakar yang aku kumpulkan sudah banyak, aku bergegas kembali ke tempat teman-temanku berada. Di tengah perjalanan, aku melihat sebuah desa yang sepi senyap, seperti tidak berpenghuni. Aku penasaran dengan keberadaan desa tersebut. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengeceknya saja. Siapa tahu bisa bertemu dengan salah satu warga, supaya mau berkenan membantu kami semua. Setelah jarakku dekat dengan salah satu rumah, tidak sengaja aku melihat orang yang aku kenali. Mereka adalah Yanto dan Alif. Kenapa mereka ada di sini? Gumamku. Dan aku pun menghampiri mereka berdua. "Arga, lu ngapain di sini?" tanya Alif. "Lah, lu berdua ngapain?" Aku pun balik bertanya dan Yanto menimpali. "Kita berdua gak sengaja lihat desa ini sewaktu kita menelusuri hutan untuk mencari makanan. Karena diburu rasa penasaran, ya udah kita berdua ngecek aja. Ternyata semua rumah kosong, gak ada penghuninya. Tapi kita bisa dapat makanan gratis dari rumah-rumah warga yang tidak berpenghuni." "Gila lu berdua, gak punya otak lu. Main masuk aja ke rumah orang tanpa permisi lagi. Bagaimanapun ini rumah orang, jaga tata krama lu berdua." "Alah so alim lu. Gua tahu lu juga lapar kan gak? Seharusnya lu senang karena gua dan Yanto bawa makanan untuk kalian semua. Jadi kita gak kelaparan untuk malam ini." "Makanan?" ucapku. "Iya makanan, kenapa? Mana gue lihat makanan seperti apa yang berada di rumah kosong yang enggak berpenghuni ini. Lo nyepelin gua? Ini makanan enak tahu, coba kau lihat." Seketika Alif memperlihatkan isi bungkusan yang dia genggam semenjak tadi. Seketika aku membekap mulutku, menahan rasa mual dengan mata terbuka lebar. Aku melihat sesuatu yang sangat menjijikan. Itu bukanlah makanan melainkan potongan jari manusia, bola mata, dan potongan daun telinga yang sudah membiru dan berbau busuk. Dengan santainya Alif mengambil salah satu daun telinga lalu memakannya sambil berkata, "Cobalah kue lapis ini, enak sekali," sembari menyodorkannya ke arahku. Dengan perlahan aku berjalan mundur sembari melihat Alif yang sudah belepotan darah sambil mengunyah lalu diikuti oleh Yanto. Dia pun mengambil salah satu bola mata yang berada dalam bungkusan tersebut. Dengan lahap dia pun memakannya. Ternyata telur rebus ini enak juga ya. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya aku pun lebih memilih lari meninggalkan mereka berdua. "Arga, tunggu, lu mau kemana?" "Sialan, mereka mengikuti gua," ucapku kesal. Pada akhirnya aku melihat rumah yang cukup besar. Dengan berucap salam aku pun memasukinya. "Maafkan aku izin bersembunyi di rumah ini," gumamku. Terdengar langkah kaki mereka berdua yang memasuki ke dalam rumah sembari berteriak memanggil namaku. "Arga, lu di mana? Kenapa lu mesti kabur sih? Repotin saja. Cepat keluar sebelum gue tinggal lu di sini." Serentak aku merasa bumi seakan bergoncang. Rumah yang terbuat dari bahan material kayu ini seakan mau rubuh. Aku merasakan ada sesuatu yang menerobos masuk dari arah atap. Di saat aku keluar dari tempat persembunyianku, terlihat jelas kepala ular raksasa yang entah dari mana datangnya. Ular itu begitu besar tepat berada di belakang Alif. Tapi serasa aneh bagiku, ular itu seperti menyala mengeluarkan lahar panas dari sisik ularnya. "Alif, di belakangmu," ucapku dengan suara gemetar, sembari aku menunjuk ke arah belakang Alif. Terdengar desisan ular yang begitu menggema. Jarak Yanto dengan Alif yang begitu dekat hanya 1 meter saja. "Kalian berdua, lari!" sembari beruraian air mata. Karena aku yakin ini sangatlah mustahil untuk menghindar.
Aku melihat Yanto menatap ke arahku beserta Alif. Lalu mereka tersenyum sembari berucap, "Selamat tinggal kawan." "Tidak, jangan. Aku mohon kalian harus selamat." Serentak kepala ular itu melilit Alif dan Yanto berusaha untuk berlari. Tapi sayangnya usahanya sia-sia. Ekor ular itu berhasil melilit tubuh Yanto. Terdengar jeritan dari mereka berdua yang begitu menyayat hati. "Ah, panas, tolong, panas, lepas." Mereka terus berteriak meminta dilepaskan. Terdengar ular itu berbicara, "Sudah waktunya, penghuni neraka. Aku membawa kalian." Aku beringsut mundur, berusaha keluar dari rumah ini melewati jendela yang berada di sampingku. Sebelum aku melakukannya, aku menatap kedua temanku. Kondisi mereka berdua mengenaskan. Tubuh mereka seperti hangus terbakar dengan mata yang terbelalak, menahan rasa sakit yang teramat sangat. "Maafkan aku yang tidak bisa membantu kalian berdua." Aku bergegas keluar dari rumah tersebut, berlari tidak tentu arah ke pinggir hutan dengan kondisi yang masih gelap. Sampai pada akhirnya aku menubruk seseorang yang ternyata Rika dengan kondisi yang tidak jauh berbeda seperti diriku. "Rika, bagaimana kau ada di sini?" "Arga, tolong Mawar." "Mawar? Apa yang telah terjadi?" Terdengar isak tangis dari Rika. Lalu ia berkata, "Teman kita mati, Ga." "Apa? Siapa yang mati?" "Daus dan Mawar." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku terduduk lemas. Ya Allah, ampunilah dosa mereka. "Teman kita yang lain gimana, Ga?" tanya Rika. Dengan wajah sendu aku pun menjawab, "Hal yang sama terjadi kepada mereka berdua." "Apa? Ini tidak mungkin. Kamu gak lagi bercanda kan?" Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku melihat Rika terkulai lemas. "Apa kita akan bernasib sama seperti teman-teman kita, mati di tempat ini?" "Tidak, aku yakin Allah masih melindungi kita." "Bukan kita, tapi kau." "Kamu tidak boleh berbicara seperti itu, Rika. Karena aku sadar aku orang yang banyak dosa, tidak seperti dirimu." "Kau jangan berkata seperti itu. Lebih baik kita pergi dari tempat ini secepatnya." Pada akhirnya aku menarik lengan Rika untuk segera beranjak pergi. "Arga, aku berharap kamu kembali dengan selamat, Ga. Jika aku mati, tolong sampaikan permintaan maaf kepada kedua orang tuaku, karena aku sering membantah perintah mereka, selalu melawan dan berperilaku kurang baik terhadap mereka, dan sekarang aku menyesalinya." "Kamu berkata apa, Rik? Kau pasti akan selamat." "Tidak, Arga. Kau lihat ini." Aku pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Rika. "Apa itu, Rik?" Aku akan menghampiri dirinya, tapi Rika menghentikan langkahku. "Jangan mendekat, tetaplah di tempatmu." "Tapi Rik, aku ingin melihat apa yang berada di kakimu itu." Dengan terisak Rika berkata, "Ini ranjau, Ga. Jika aku mengangkat kakiku, entah apa yang akan terjadi padaku." "Tidak, ini tidak mungkin. Kamu harus ikut denganku." "Kumohon Arga, turuti perintahku untuk yang terakhir kalinya." Rika pun mengangkat sebelah kaki dan aku terjengkang ke belakang. Setelah sebelah kaki Rika terangkat ke atas dan entah datangnya dari mana, sebuah kawat melesat ke bagian leher yang seketika memutus bagian leher kepala Rika. Aku terbekik menahan rasa yang teramat ketakutan. Darah mengucur deras dari bagian leher yang terpisah dari kepalanya. Aku yang terduduk lemas menyaksikan ini semua, seakan aku tidak percaya kalau ini nyata yang telah terjadi kepada semua teman-temanku. Ya Allah, apa aku akan bernasib sama? Terdengar seseorang berkata, "Pulanglah, Cuk, belum waktunya." Aku kembali melihat sosok kakek yang pernah aku lihat sebelumnya. "Kek, apa kakek tahu kenapa mereka mati?" "Ini sudah takdir, pulanglah." "Apa saya bisa kembali pulang, Kek?" Kakek itu tersenyum sembari menuju ke arah yang dimana aku melihat setitik cahaya terang, dan kakek itu berucap, "Pergilah kamu ke tempat cahaya itu berada. Pergilah, Cuk, dan ingat, jangan kembali melihat ke arah belakang." Pada akhirnya aku mengikuti saran dari kakek untuk segera melangkah ke titik cahaya yang aku lihat. Semakin aku mendekat, semakin besar cahaya ini. Aku rasakan dan semakin menyilaukan mataku. Dan mulai terdengar suara yang saling bersautan. Lalu aku mengecapkan mata dengan perlahan dan membukanya. Terlihat cahaya terang yang menyilaukan mataku. Siang hari.
Ucapku tidak percaya. Aku di mana? Terdengar seseorang berteriak memanggil sebuah nama. Pak Hendar, orang ini masih hidup. Aku yang baru tersadar mencerna dengan apa yang telah terjadi. Seseorang menghampiriku lalu berkata, "Apa kamu baik-baik saja, Mas?" Dengan suara berbisik aku menimpali. "Emang aku kenapa?" "Masnya berserta teman-teman yang lainnya mengalami kecelakaan malam tadi." "Apa? Kecelakaan?" Dan aku pun segera bangkit dan terduduk melihat kondisi sekelilingku. Di situ sudah dipenuhi garis polisi dan warga sekitar, dan aku melihat beberapa jasad dari temanku yang sudah ditutupi daun pisang dengan genangan darah di sekitarnya. Terlihat truk pengangkut batu yang terguling. "Saya harus mengabarkan kepada Anda kalau teman Mas semuanya tewas di tempat." "Apa? Tidak mungkin." Apa kejadian semalam ada hubungannya dengan kondisi temanku? Ya Allah, batinku berucap, "Astagfirullahaladzim." Yang tanpa kami sadari, kejadian kami yang mau diserempet sebuah truk ternyata itu benar terjadi. Cuma jiwa kami tidak menyadarinya. "Mas, kamu baik-baik saja kan? Soalnya Mas juga sudah dinyatakan meninggal tadi. Tapi syukurlah Mas, masih diberikan kehidupan dan keselamatan." "Apa yang Bapak katakan? Aku mati." "Iya, mungkin mati suri Mas." "Ya Allah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan kesempatan kedua untuk hamba bisa kembali hidup." Dan kisah ini pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih banyak buat Mbak Kanaya Ajar yang sudah berkenan kisahnya dibawakan di channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa kunjungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.